Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana bisa negara Arab seperti Uni Emirat Arab justru dibantu Israel saat serangan dari arah Iran mulai mengguncang kawasan Teluk. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Bayangin situasinya. Pada 17 Mei 2026, 3 drone bergerak ke arah pembangkit nuklir Barakah di Abu Dhabi. 2 drone berhasil dicegat, tapi 1 drone menghantam generator listrik di dekat fasilitas itu dan memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa, tidak ada kebocoran radiasi, tapi targetnya membuat dunia waspada. Karena Barakah adalah pembangkit nuklir pertama di dunia Arab. Yang lebih mengejutkan, beberapa minggu sebelumnya, Israel dilaporkan sudah mengirim Iron Dome dan personil ke Uni Emirat Arab. Lalu, sejak kapan dua negara ini bisa sedekat itu? Dan kenapa ancaman Iran justru membuat peta Timur Tengah berubah seperti ini? Bagaimana bisa negara Arab seperti Uni Emirat Arab justru dibantu Israel saat serangan dari arah Iran mulai mengguncang kawasan Teluk? Pertanyaan itu muncul setelah sebuah insiden yang sangat sensitif terjadi pada 17 Mei 2026. Hari itu, 3 drone bergerak ke arah pembangkit nuklir Barakah di Abu Dhabi. 2 drone berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Namun 1 drone lain menembus pertahanan dan menghantam generator listrik di dekat fasilitas tersebut. Api kemudian muncul di area sekitar fasilitas. Tidak ada korban jiwa, tidak ada laporan kebocoran radiasi. Tetapi satu hal langsung membuat banyak negara waspada. Targetnya bukan pelabuhan biasa, bukan gudang minyak biasa, dan bukan markas militer terbuka. Targetnya adalah Barakah, pembangkit nuklir pertama di dunia Arab. Di permukaan, kejadian itu tampak seperti satu serangan drone yang berhasil sebagian. Namun kalau dilihat lebih dalam, serangan ini membawa pesan yang jauh lebih besar. Barakah adalah simbol ambisi Uni Emirat Arab sebagai negara teluk yang ingin tampil modern, stabil dan maju dalam teknologi energi. Fasilitas itu bukan hanya menghasilkan listrik, ia juga menjadi wajah baru Abu Dhabi di mata dunia. Maka ketika drone sampai menyentuh area dekat fasilitas tersebut, guncangannya tidak berhenti pada kebakaran generator. Guncangan itu masuk ke ruang keamanan, diplomasi, energi, dan psikologi kawasan. Pada 19 Mei 2026, pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan bahwa drone yang menargetkan Barakah berasal dari wilayah Irak. Tidak ada kelompok yang langsung mengaku bertanggung jawab. Tetapi arah serangan, jenis ancaman, dan pola tekanan membuat perhatian tertuju pada jaringan milisi Syiah Irak yang selama ini dikenal dekat dengan Iran. Di saat yang sama, Badan Energi Atom Internasional menyampaikan kekhawatiran serius terhadap ancaman militer di sekitar fasilitas nuklir. Kekhawatiran itu wajar, karena fasilitas nuklir sipil selalu membawa risiko politik yang sangat besar bahkan ketika tidak terjadi kebocoran radiasi. Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan, nama Israel ternyata sudah lebih dulu muncul sebelum drone menghantam Barakah. Pada 26 April 2026, laporan internasional menyebut Israel telah mengirim sistem pertahanan udara Iron Dome dan personel untuk mengoperasikannya ke Uni Emirat Arab. Pengiriman itu disebut terjadi setelah komunikasi antara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed. Di titik inilah, peta lama Timur Tengah mulai terasa retak. Selama puluhan tahun, banyak orang membayangkan kawasan ini secara sederhana. Israel di satu sisi, dunia Arab di sisi lain. Namun, langit Abu Dhabi pada Mei 2026 menunjukkan gambaran berbeda. Ketika ancaman drone datang dari jaringan yang terkait Iran, Uni Emirat Arab dan Israel tiba-tiba berdiri dalam satu kepentingan keamanan yang sama. Mencegah serangan udara kecil berubah menjadi krisis besar di jantung teluk. Kedekatan Israel dan Uni Emirat Arab tidak muncul tiba-tiba pada 2026. Jejak besarnya dimulai pada 15 September 2020,
ketika kedua negara menandatangani Abraham Accords di Washington. Untuk pertama kalinya, hubungan yang dulu terasa mustahil mulai dibuka secara resmi. Kedutaan, penerbangan langsung, kerjasama teknologi, investasi, perdagangan, dan kunjungan pejabat menjadi bagian dari wajah baru hubungan tersebut. Pada awalnya, banyak orang melihat normalisasi itu sebagai langkah diplomatik dan ekonomi. Uni Emirat Arab ingin memperluas posisinya sebagai pusat bisnis global. Israel ingin membuka jalur baru dengan negara Arab yang berpengaruh di Teluk. Keduanya sama-sama melihat peluang. Namun pada tahap awal, kerjasama itu masih terlihat rapi, formal, dan aman secara politik. Belum terlihat jelas apakah hubungan tersebut akan bertahan ketika kawasan benar-benar masuk ke tekanan perang. Ujian besar mulai terasa pada 17 Januari 2022. Hari itu, Houthi dari Yaman melancarkan serangan ke Abu Dhabi. Ledakan terjadi di dekat fasilitas minyak dan area bandara. 3 orang tewas, beberapa lainnya terluka. Bagi Uni Emirat Arab, serangan itu menjadi peringatan keras bahwa ancaman drone dan rudal bukan hanya persoalan Israel. Negara Teluk yang selama ini dikenal stabil pun bisa disentuh dari jarak jauh. Dari kejadian itu, Abu Dhabi mulai melihat ancaman Iran dengan cara yang lebih konkret. Iran bukan hanya kekuatan besar di seberang Teluk. Iran juga memiliki jaringan sekutu bersenjata yang tersebar di Yaman, Irak, Suriah, Lebanon, hingga Gaza. Jaringan seperti ini dapat bergerak tanpa selalu membawa bendera resmi Iran. Inilah yang membuat ancamannya rumit. Serangan bisa datang dari wilayah lain, tetapi tekanan politiknya tetap mengarah pada kepentingan Teheran. Ketika perang Iran meledak pada 28 Februari 2026, ketegangan itu naik ke level baru. Kawasan Teluk tidak lagi hanya menonton dari jauh. Jalur energi, pelabuhan, pangkalan militer asing, dan fasilitas strategis mulai masuk dalam bayangan risiko. Uni Emirat Arab harus berhitung cepat. Sistem pertahanan canggih seperti Patriot dan THAAD memang sudah dimiliki. Namun serangan drone murah dalam jumlah kecil tetap bisa membuka celah, terutama jika datang dari arah yang tidak biasa. Disinilah pengalaman Israel menjadi penting. Israel sudah bertahun-tahun menghadapi roket, drone, dan proyektil dari berbagai front. Pengalaman itu bukan teori di atas kertas, melainkan pengalaman medan nyata. Maka ketika laporan pada 26 April 2026 menyebut Iron Dome dan personil Israel dikirim ke Uni Emirat Arab, pesan yang muncul sangat jelas. Normalisasi mulai bergerak dari hubungan diplomatik menuju kerjasama keamanan. Bagi Abu Dhabi, menerima bantuan Israel tetap keputusan sensitif. Isu Palestina, opini publik Arab, dan tekanan politik kawasan tidak bisa diabaikan. Namun ancaman terhadap fasilitas vital membuat perhitungan berubah. Saat keamanan negara dipertaruhkan, kerjasama yang dulu dianggap sulit bisa berubah menjadi kebutuhan. Pada titik itu, Abraham Accords tidak lagi hanya menjadi foto jabat tangan di Washington. Ia mulai diuji di langit Abu Dhabi yang dipenuhi bayangan drone dan rudal dari jaringan Iran. Serangan 17 Mei 2026 membuat satu hal terlihat jelas. Tekanan terhadap Uni Emirat Arab tidak harus datang lewat invasi besar atau perang terbuka. Cukup dengan drone yang bergerak ke fasilitas sensitif, seluruh kawasan Teluk bisa ikut berhitung ulang. Sebab yang disentuh bukan hanya bangunan, melainkan rasa aman sebuah negara yang selama ini membangun reputasi sebagai pusat bisnis, energi, dan teknologi modern. Bagi Iran, tekanan seperti ini punya nilai strategis. Teheran tidak selalu perlu mengirim pasukan resmi untuk menciptakan efek besar. Jaringan bersenjata di Irak, Yaman, Suriah, dan Lebanon bisa menjadi ruang tekan yang membuat lawan sulit menunjuk satu pusat komando secara langsung. Serangan dari wilayah Irak pada 17 Mei 2026 menunjukkan pola itu. Arah datangnya ancaman berbeda, tetapi bayangan politiknya tetap mengarah pada pengaruh Iran. Bagi Uni Emirat Arab, ancaman tersebut menyentuh titik paling mahal dalam keamanan nasional.
Abu Dhabi memiliki pelabuhan besar, jalur energi penting, kawasan bisnis global, dan hubungan erat dengan Amerika Serikat. Jika fasilitas vitalnya dibuat gentar, dampaknya bisa merembet ke harga minyak, arus perdagangan, kepercayaan investor, bahkan posisi Teluk sebagai jalur ekonomi dunia. Karena itu, pertahanan udara tidak lagi sekadar urusan militer. Ia berubah menjadi benteng bagi ekonomi negara. Di sisi Israel, bantuan kepada Uni Emirat Arab memberi keuntungan strategis yang lebih luas. Sejak 28 Februari 2026, ketika Perang Iran memasuki fase terbuka, Israel melihat bahwa ancaman Teheran tidak berhenti di satu front. Tekanan bisa muncul di Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, dan Teluk. Jika Abu Dhabi mampu bertahan, maka jaringan tekanan Iran di kawasan ikut kehilangan salah satu ruang intimidasi penting. Pengiriman Iron Dome pada 26 April 2026 menjadi bagian dari logika itu. Sistem ini bukan satu-satunya perisai yang dimiliki Uni Emirat Arab, tetapi ia menambah lapisan berbeda. Patriot dan THAD lebih dikenal untuk ancaman rudal tertentu. Sementara Iron Dome membawa pengalaman Israel menghadapi serangan cepat, berulang, dan seringkali murah. Dalam perang modern, drone kecil bisa memaksa sistem mahal bekerja keras. Disinilah pengalaman lapangan menjadi sangat bernilai. Yang membuat perubahan ini mencolok adalah simbol politiknya. Israel yang dulu dipandang jauh dari kerjasama keamanan dengan banyak negara Arab, kini terlihat hadir di jantung Teluk. Uni Emirat Arab yang harus menjaga sensitivitas publik Arab tetap membuka ruang kerjasama karena ancaman terasa langsung. Ini bukan kedekatan emosional, melainkan perhitungan dingin dalam situasi berbahaya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tetap menjadi faktor penting. Pangkalan, kapal perang, dan jaringan keamanan Washington sudah lama menopang stabilitas Teluk. Tetapi serangan drone murah menunjukkan bahwa payung besar saja tidak cukup. Negara kawasan membutuhkan lapisan pertahanan yang lebih rapat, lebih cepat, dan lebih dekat dengan medan ancaman harian. Pada 2020, hubungan itu dimulai dari meja diplomasi. Pada 2022, serangan Houthi membuat ancaman udara terasa nyata. Pada 2026, Perang Iran membuat kerjasama pertahanan menjadi kebutuhan yang sulit dihindari. Dari rangkaian itulah, peta baru Timur Tengah mulai terbaca. Garis kawasan tidak lagi hanya dibentuk oleh identitas lama. Ia mulai dibentuk oleh siapa yang merasa terancam, siapa yang punya teknologi, dan siapa yang mampu bertahan ketika drone, rudal, dan proksi bergerak dari berbagai arah. Dalam perubahan itu, Israel dan Uni Emirat Arab berdiri dalam formasi yang dulu sulit dibayangkan oleh banyak orang sebelumnya. Dari serangan drone ke Barakah, satu hal mulai terlihat jelas. Timur Tengah sedang memasuki fase baru, ketika ancaman dari Iran membuat negara-negara yang dulu tampak berseberangan mulai mencari titik kepentingan yang sama. Uni Emirat Arab tidak tiba-tiba dekat dengan Israel. Hubungan itu dibuka lewat normalisasi, diuji oleh ancaman Houthi, lalu menjadi semakin nyata ketika Perang Iran membuat langit Teluk ikut tegang. Di balik semua itu, ada perubahan besar yang sedang terjadi. Peta kawasan tidak lagi hanya ditentukan oleh sejarah lama, tetapi juga oleh siapa yang mampu melindungi fasilitas vital, jalur energi, dan stabilitas negaranya. Inilah fakta menarik hari ini. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pembahasan fakta menarik lainnya dari balik peristiwa besar dunia.